Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabatku, sahabat seiman dimanapun kita berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semua, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa terputuslah amalan anak cucu Adam setelah meninggal dunia, kecuali. Jadi ada terkecualinya. Ketika kita mati, maka kita tidak bisa lagi beramal soleh. Kita tidak bisa lagi membekali diri kita dengan beribadah, karena kita sudah mati, tidak bisa lagi berbekal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan trik agar amal kita tetap mengalir meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia. Akan tetapi amal itu akan tetap kita nikmati ketika kita sudah di alam barzakh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bi wa waladi solihiyat mula. Shadaqallahul azim. Diriwayatkan oleh Khair Muslim. Jadi ada 3 yang perlu kita siapkan, yakni yang pertama amal jariah. Amal jariah ini akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada. Apa contohnya? Ini seperti wakaf, ya. Kita membangun masjid, membangun mushola, membangun fasilitas umum lainnya yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umum. Membangun sumur misalnya, membuat sumur yang sumurnya itu bagus, airnya tetap, walaupun musim kemarau tetap ada sumber airnya sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Membuat jalan misalnya, walaupun jalan setapak, kalau lebih luas lebih bagus lagi, maka jalan itu dimanfaatkan orang untuk kepentingan umum, maka ini akan mengalir kepada kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Di bidang syar'i tentunya yang paling utama. Yakni di bidang agama, seperti kita punya ilmu, kita bisa ngaji misalnya, kita ngajar ngaji kan. Atau kita bisa menulis buku, kita menulis buku. Atau bisa kita banyak mengetahui hadis Rasulullah, kita tulis, kita posting di Facebook atau di YouTube. Itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Atau kita ceramah agama berupa
berupa nasihat-nasihat kebaikan, ya, itu juga ilmu yang bermanfaat. Manakala orang lain nanti dapat mengamalkannya sebagai sebab dari perbuatan kita, maka itu juga akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga yakni doa anak yang soleh. Anak kita yang beribadah tentunya juga akan mengalir pahala dari apa amalan anak-anak kita nanti. Kalau ketika anak kita sholat, maka anak itu akan menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita. Maka sebaik-baiknya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita bekali dengan ilmu, tidak hanya ilmu dunia tetapi juga ilmu akhirat. Kita mendidik anak kita masukkan ke sekolah umum, tetapi jangan lupa kita perlu juga memperhatikan pendidikan agama seperti mengirimnya ke tempat pengajian pagi, sore, atau malam hari, kan? Kalau kita nggak bisa mengajar yang ngaji, kirim ke tempat pengajian di musola atau di masjid. Kita lihat pengajian itu, apakah tempat pengajian itu mengajarkan sholat, doa-doa, kan? Itu semuanya perlu kita perhatikan. Sehingga anak kita ini nantinya mereka lah akan mendoakan kita. Sebaliknya manakala anak kita ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minum, judi, misalnya, bakal perbuatan yang lebih sadis, merampok, narkoba, ini nauzubillah akan membuatkan kita tersiksa juga nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan melalui kultum yang 8 menit ini dapat menggugah hati kita agar kita bisa membekali diri kita yang mana kita akan menikmati setelah kita tiada, yakni amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Silakan kita amalkan, ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.